Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas terkait dengan Adobe Photoshop. Sebelumnya, Adobe Photoshop adalah software grafis yang berbasis bitmap atau pixel yang biasa dipakai untuk mengedit foto, membuat ilustrasi, bahkan desain web. Sehingga banyak digunakan di studio foto, percetakan, production house, biro arsitektur, pabrik tekstil, dan bidang yang berkaitan dengan teknologi informasi. Tentunya dalam penggunaan Adobe Photoshop, bisa juga dapat melayout dan lain-lain. Dan penggunaannya pun pada umumnya desainer profesional tentunya wajib menguasai Adobe Photoshop ini. Oke, untuk mengawali pada hari ini, saya akan membahas terkait dengan user interface yang ada di Photoshop. Tentunya ini akan mempermudah bagi kalian untuk mengetahui tools atau apa aja fasilitas-fasilitas yang ada di Adobe Photoshop sehingga mempermudah kalian untuk menggunakan Adobe Photoshop ini. Terkait dengan fungsinya, Adobe Photoshop selain mengedit foto, kalian dapat menggunakan Adobe Photoshop ya boleh menggunakan versi terbaru yaitu Adobe Photoshop CC. Untuk kali ini saya menggunakan Adobe Photoshop CS6 dan disesuaikan dengan kapasitas dari laptop atau komputer kalian masing-masing. Terkait dengan UI-nya, tidak jauh berbeda, baik dari Adobe Photoshop CS3, CS4, CS5, CS6, dan CC. Tidak jauh berbeda, hanya perbedaannya nanti pada tahap display dan penempatan saja. Tapi secara umum, saya akan membahas terkait dengan UI user interface yang ada di Adobe CS6. Nah, di sini ada beberapa bagian di user interface pada CS6. Yang pertama pada bagian atas ini adalah menu bar yang difasilitasi oleh Adobe Photoshop. Kemudian di bagian bawah menu bar ini terdapat ada option bar ya yang membantu nantinya pada saat pengeditan. Kemudian di sebelah kiri ini ada toolbar. Tentunya tools-tools yang nantinya akan berfungsi untuk pengeditan dan lain-lain pada penggunaan Adobe Photoshop. Dan yang di bawah nantinya ada status bar. Kemudian di sini ada panel. Terkait dengan panel di sini nantinya bisa ditambah sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ya di sini juga masih ada panel-panel atau properties yang nantinya akan berhubungan pada pengeditan pada saat Adobe Photoshop atau pengeditan berjalan. Yang pertama, di sini saya akan membahas terkait dengan menu bar secara singkat saja. Di sini ada kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 menu bar yang difasilitasi oleh Adobe Photoshop. Yang pertama adalah menu file. Nanti di dalam menu file ini memiliki fungsi utama dalam pembuatan project. Nah, di sini ada new atau shortcut-nya Ctrl N. Yang di sebelah kanan ini adalah yang di sebelah kanan ada Ctrl plus N, Ctrl plus O. Itu adalah merupakan shortcut-shortcut yang ada di dalam Photoshop yang dapat mempermudah secara singkat untuk pengaturan-pengaturan yang digunakan. Kemudian di sini ada untuk membuka file baru, ada open. Kemudian ada mencari file yang sudah dibuat. Ini juga mencari file yang sudah dibuat. Sampai dengan menyimpan objek, menyimpan project yang sudah dibuat. Ada save as, dan lain-lain. Menu yang kedua, di sini digunakan berfungsi untuk mengundo, reundo, mengcopy, mengcut, dan sebagainya. Jadi ketika ada kesalahan, satu kesalahan yang dilakukan untuk merubah kembali, kalian bisa menggunakan fungsi edit undo atau shortcut-nya adalah Ctrl Z. Di sini juga yang berhubungan ada Shift Ctrl Z dan step back forward yaitu Alt Ctrl Z. Kemudian fasilitas lainnya yang ada di edit adalah cut, copy, merge, paste, spatial, and clear. Di sini nanti dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian menu yang ketiga ada image.
Image ini berfungsi sebagai tempat pengaturan gambar tentunya. Kalian dapat merubah warna. Nanti di adjustment ini ada beberapa pilihan submenu terkait dengan pengaturan warna. Kemudian ada pengaturan size, image size, pengaturan size gambar, atau workspace atau lembar kerja dokumen yang sudah dibuat. Kemudian ada image rotation. Nantinya di sini akan ada fasilitas image rotation. Kalian tinggal pilih ketika awalnya menggunakan potret, kemudian ingin dibuat menjadi landscape, silakan menggunakan fasilitas image dan image rotation sesuai dengan kebutuhan. Nantinya akan ada pilihan, ada 180 derajat, ada 90 derajat ke kiri atau ke kanan, sesuai dengan kebutuhan nantinya. Kemudian yang keempat adalah menu layer. Menu layer tentunya berfungsi untuk mengatur lembar kerja editing nantinya. Proses editingnya di sini tentu sangat banyak menu-menu yang dibutuhkan, tapi nantinya dapat secara singkat atau secara simpelnya tinggal diklik kanan nantinya sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada new layer, nanti hubungannya dengan ada yang di bawah sini. Ini ada menu layer, nanti ada beberapa fasilitas yang di sini juga ada di sini. Nanti sesuai dengan keinginan gitu ya, simpelnya mau ngambil yang ada di sini atau di sini. Kemudian yang selanjutnya ada type. Type di sini tempat pengaturan font yang digunakan yang berkaitan dengan membuat judul atau subjudul atau teks, body text, dan pengaturan-pengaturan lainnya seperti pengaturan jenis font, kemudian ukuran fontnya, kemudian dengan tipe-tipe lainnya yang berkaitan dengan karakter dari teks yang dipilih. Ini ada hubungannya juga yang ada di karakter sini nantinya yang kaitannya dengan menu type. Yang selanjutnya ada selection. Selection sebagai tempat pengaturan seleksi pada objek. Nantinya ada beberapa objek yang ada di dokumennya atau lembar kerjanya. Nah, nanti di sini dapat berfungsi untuk menseleksi. Kalau misalnya ingin menseleksi semua layer atau semua yang ada di program kerjanya, nanti ada di A atau shortcutnya Ctrl A, kemudian nanti ada di select, ada Ctrl D shortcutnya, dan lain-lain yang ada di sini. Selanjutnya ada filter. Filter ini merupakan tempat pengambilan efek tertentu yang bisa diterapkan dalam gambar sesuai dengan kebutuhan tentunya. Nah, di sini ada beberapa filter yang dapat digunakan. Nantinya kemungkinan akan kita bahas di video selanjutnya. Kemudian ada 3D, tempat pengaturan segala sesuatu project 3 dimensi. Bisa jadi dalam bentuk teks dan lain-lain, terutama pada saat proses editing. Nantinya di sini dapat digunakan. Kemudian yang selanjutnya menu view, di sini adalah tempat mengontrol tampilan tentunya. Nanti dalam workspace atau lembar kerjanya, penggunaan-penggunaan yang untuk tampilannya dapat dikontrol di menu view ini, atau dengan shortcut-shortcut yang sudah difasilitasi. Dan menu yang sering digunakan yaitu adalah zoom in, zoom out, fit on screen, actual pixel. Atau shortcutnya yang ada di sini ada Ctrl plus, Ctrl min, Ctrl 0, dan Ctrl 1. Nantinya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan tentunya. Kemudian menu window. Window di sini adalah menentukan palet-palet yang akan ditampilkan atau di-display di jendela palet. Jendela palet adalah ini semua. Nah, nanti di sini palet-paletnya dapat di-display atau ditampilkan di sini. Nah, bagi yang di checklist-checklist ini adalah palet-palet yang ter-display atau yang ditampilkan. Kalau misalnya kalian ingin membutuhkan palet brush, palet history, palet info, dan lain-lain, nanti dapat diklik yang nantinya akan berubah menjadi checklist yang menandakan bahwa palet-palet yang terchecklist atau nama-nama yang terchecklist di sini yang terdisplay di lembar kerja sini, di jendelanya. Kemudian yang terakhir adalah help. Help adalah informasi bantuan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Photoshop-nya atau programnya. Itu adalah pengenalan terkait dengan menu bar yang nantinya dapat kita gunakan sesuai dengan fungsi atau kegunaannya masing-masing pada saat pengeditan berlangsung. Oke, yang selanjutnya saya akan bahas terkait dengan fungsi-fungsi toolbar yang ada di Photoshop. Di sini ada kurang lebih ada 34 tools yang ada di Photoshop yang sudah terbagi menjadi beberapa bagian. Misalnya di sini ada yang pertama ada Move Tool. Move Tool di sini berfungsi untuk memindahkan atau menggeser
layar atau objek, baik berupa gambar maupun teks, serta dapat memindahkan garis batas, dan lain-lain. Tentunya di sini fungsi Move Tool sangat penting dan sangat banyak digunakan dalam membuat atau dalam mengerjakan project desain di Adobe Photoshop. Kemudian yang kedua, ini ada Rectangular Merge Tools atau shortcut-nya adalah M, di mana untuk menseleksi gambar atau objek, kalau misalnya dalam bentuk persegi, Anda atau kalian dapat menggunakan rectangular, atau yang bentuknya berupa objek lingkaran atau oval atau yang menyerupai, dapat menggunakan elliptical merge tools atau shortcut-nya sama M. Kemudian ada single row merge tool. Nantinya di sini fungsi untuk menyeleksi objek setinggi 1 pixel dengan arah horizontal, dan single column merge tool tentunya sama fungsinya dengan single row, tapi di sini arahnya adalah vertikal ke atas. Dan di sini disesuaikan dengan kebutuhannya nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah lasso tools. Lasso tools adalah atau berfungsi untuk melakukan seleksi objek secara bebas. Nantinya dapat mengikuti sesuai dengan arahan tangan atau sesuai dengan kursor yang kita gerakan. Kemudian poligonal, di sini ada fungsinya untuk menyeleksi objek dengan pola dasar persegi atau poligonal yang sifatnya adalah memiliki banyak sudut, nantinya dapat digunakan terkait dengan penggunaannya menggunakan polygonal lasso tool. Kemudian yang ketiga, ini ada magnetic lasso tool, di mana fungsinya untuk mengikuti perbedaan kontras warna pada sebuah gambar. Nah, nantinya di sini magnetic lasso tools dapat kita gunakan untuk menseleksi objek-objek yang memang sifatnya kontras dalam bentuk baik itu lingkaran, persegi, intinya sesuai dengan gambar yang akan diseleksi nantinya. Kemudian di sini juga ada Quick Selection Tools. Quick Selection Tools ini nanti berfungsi untuk menseleksi sebuah objek yang notabene adalah penggunaan brush nantinya. Jadi ketika ada ingin menseleksi sebuah objek yang lebih bebas, nantinya dapat menggunakan Quick Selection Tools ini. Kemudian di bawahnya ada Magic Wand Tools. Magic Wand Tools tentunya menseleksi sebuah objek yang kontras, baik itu bentuk gambar maupun warna. Nantinya kalau misalnya kalian ingin menseleksi sebuah objek yang notabene ada bentuk-bentuk yang kontras atau kemiripan atau similarity, nanti dapat menggunakan Magic Wand Tools ini, atau shortcut-nya adalah W. Kemudian yang selanjutnya ada Crop Tools, tentunya untuk memotong bidang gambar dan menghapus bagian-bagian yang tidak diperlukan nantinya. Kemudian di sini ada Eyedropper. Eyedropper Tools ini untuk memilih warna dari sebuah gambar yang nantinya misalnya ada objek A dan objek B, dan objek B ini ingin sama warnanya dengan objek A, yang nantinya dapat difungsikan Eyedropper Tools untuk memilih warna yang sama nantinya. Kemudian ada Spot Healing Brush Tools. Terkait dengan Spot Healing Brush Tools ini fungsinya tentunya untuk merepair atau memperbaiki sesuatu hal yang mengambil bagian dari gambar yang memang tidak bagus nantinya. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin diperbaiki dari sebuah gambar, nanti dapat menggunakan Spot Healing Brush Tools. Nah, tapinya untuk Spot Healing Brush Tools ini mengambil dari bagian contoh yang masih bagus untuk memperbaiki yang ingin diperbaiki. Kemudian ada Healing Brush Tools. Nanti Healing Brush Tools ini juga fungsi untuk memperbaiki area gambar dengan menempelkan bagian dari area atau bidang gambar yang lain yang masih bagus. Yang nantinya akan kita bahas di video selanjutnya terkait dengan fungsinya. Kemudian yang selanjutnya ada Brush Tools, di mana Brush Tools ini untuk mewarnai atau menggambar dengan polesan kuas yang dapat berfungsi untuk mewarnai atau menggambar sebuah objek nantinya. Kemudian ada Pencil Tools juga untuk membuat objek tentunya dalam coretan pensil. Nah, di sini ada shortcut B, nanti ada beberapa pilihan di sini. Kemudian yang selanjutnya ada Clone Stamp Tools. Clone Stamp Tools ini fungsinya untuk menduplikasi atau mengcopy area tertentu pada sebuah gambar atau yang bisa disebut cloning, yang nantinya bisa menduplikasi sebuah gambar yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada History Brush Tools untuk melukis gambar menggunakan snapshot atau state history dari gambarnya. Nanti bisa difungsikan atau shortcut-nya adalah Y.
Kemudian ada eraser tools, tentunya untuk menghapus area gambar. Kemudian ada warna, di sini ada beberapa pilihan, ada gradient tools, ada paint bucket tools. Untuk gradient tools tentunya membuat warna gradasi pada bidang gambar atau layer yang memiliki minimal 2 warna atau lebih. Kemudian kalau untuk paint bucket tools, untuk memberi warna pada gambar atau layer yang sifatnya adalah warna solid. Kemudian yang selanjutnya di sini ada blur tools. Blur tools ini fungsinya untuk memburamkan atau mengaburkan gambar yang nantinya ada beberapa hal yang ingin diperbaiki terkait dengan ketidakrataan atau yang lainnya dapat menggunakan blur tools. Kemudian di dalam blur tools juga ada sharpen tools untuk mempertajam sebuah gambar dan ada smooth tools untuk menarik sebuah gambar. Kemudian yang selanjutnya ada dot tools atau shortcutnya adalah O untuk menambah kecerahan pada gambar, burn tools untuk menggelapkan atau menghitamkan sebuah gambar, dan spawn tools untuk mengubah intensitas warna pada gambar. Kemudian yang selanjutnya ada pen tools. Pen tools di sini fungsinya untuk membuat garis dalam bentuk vektor. Kemudian di pen tools sendiri juga ada free form tools, nantinya untuk membuat objek pad atau garis dengan bentuk bebas. Kemudian ada add yang untuk menambahkan titik editor pada objek pad. Kemudian ada delete anchor point tools yang nantinya untuk menghapus titik anchor pada objek pad. Dan yang terakhir ada convert point tools untuk mengubah anchor dan mengarahkan poin tertentu pada padnya sendiri. Nah, nanti akan kita bahas terkait dengan penggunaan pen tool ini di video selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi text atau type tools untuk tentunya untuk membuat sebuah teks sesuai dengan namanya horizontal, membuat teks dengan arah horizontal, vertical type tools membuat teks ke arah vertikal, dan lain sebagainya. Nanti di sini terkait dengan kebutuhan apakah ingin membuat sebuah judul, membuat sebuah subjudul atau body text dapat menggunakan fungsi teks tersebut, fungsi teks ini. Kemudian yang selanjutnya ada Path Selection Tools. Path Selection Tools ini nantinya untuk memilih titik pada sebuah path garis yang sudah dibuat. Kemudian Direct Selection Tools atau shortcutnya adalah A untuk merapikan alur path dengan cara mengubah dan mengarahkan poin dari path yang sudah dibuat. Kemudian selanjutnya ada Rectangle Tools, kemudian ada Rounded Rectangle Tools, Ellipse Tools, Polygonal Tools, Line Tools, Custom Shape Tools. Fungsinya semuanya untuk membuat objek sesuai dengan kebutuhan. Ada yang objek kotak, ada yang membuat kotak dengan sudut tumpul, ada yang fungsinya membuat elips atau lingkaran, poligonal, garis, dan custom shape tools. Nanti di sini ada beberapa pilihan. Kemudian yang selanjutnya ada hand tools. Hand tools di sini untuk menggeser tampilan objek atau gambar pada dokumen kerja. Nanti ketika ingin menggeser sebuah tampilan, nanti dapat menggunakan hand tools. Kemudian ada zoom untuk memperbesar dan memperkecil tampilan gambar pada dokumen kerja. Shortcutnya adalah Ctrl plus atau Ctrl min yang sudah dibahas pada menu bar di atas atau sebelumnya. Kemudian ada warna. Di sini ada 2 warna, yaitu adalah set foreground color dan set background color, di mana untuk yang foreground merupakan warna depan, kemudian yang background color tentunya warna belakang yang nantinya dapat berfungsi untuk pemilihan warna terkait dengan pengeditan. Kemudian di sini ada switch background and foreground color yang ada tanda panah melengkung di sini untuk menukar warna foreground dan background-nya nanti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di bawahnya ini adalah edit and quick mask mode atau shortcut-nya adalah Q untuk pengeditan menggunakan efek max. Kemudian ada change screen mode atau shortcut-nya adalah F untuk mengubah tampilan layar. Nah, dari sini terkait dengan pengetahuan atau fungsi-fungsi dari tools yang ada di Photoshop, kan pastinya kita akan menggunakan fungsi tools yang ada di sini sesuai dengan kebutuhan nantinya. Nah, nanti untuk video selanjutnya kita akan coba membuat sebuah lembar kerja atau fungsi-fungsi penggunaan tools yang ada di Adobe Photoshop. Terima kasih atas hari ini. Sampai jumpa dan stay watching di video selanjutnya. Terima kasih.